Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Misbah Surur, NIM 12405183068. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menentukan target pasar dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Rosat tadi. Bagaimana cara mencari dan mengetahui target pasar yang tepat bagi produk kita? Yang pertama yaitu mencari calon pembeli. Mencari calon pembeli atau konsumen adalah suatu keharusan bagi para pebisnis kecil maupun pebisnis besar. Ada atau tidaknya pembeli merupakan ukuran yang paling jelas dalam menilai keberhasilan suatu usaha. Nah, bila Anda sudah memiliki produk yang Anda jual atau yang Anda tawarkan, maka kelompok pembeli yang harus Anda cari adalah pembeli yang sesuai atau minat dengan produk yang Anda tawarkan. Nah, yang kedua yaitu mencari tahu kebutuhan dari pembeli. Setelah mengetahui pentingnya kelompok pembeli serta cara untuk mencarinya di dunia online maupun offline, maka hal penting selanjutnya ialah mencari tahu apa saja yang dibutuhkan oleh kelompok pembeli. Maka penawaran produk yang Anda lakukan akan jauh lebih efektif. Anda bisa saja langsung promosi ketika menemukan suatu kelompok pembeli. Contohnya yaitu Anda mempunyai produk. Nah, produk yang Anda tawarkan kepada pembeli yaitu sepatu olahraga. Nah, di sisi lain pembeli di sini membutuhkan sepatu santai yang trendy. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa yang dibutuhkan oleh konsumen yaitu sepatu trendy yang santai. Nah, atau kita juga bisa melihat suatu perusahaan yang besar. Nah, sebelum perusahaan tersebut itu melaunching atau menerbitkan suatu produk, nah pasti perusahaan tersebut itu melakukan riset atau penelitian kepada konsumen atau pembeli, yaitu minat, terus apa yang dibutuhkan oleh pembeli, terus tren yang ada di masyarakat tersebut. Itu yang kayak gimana. Nah, yang ketiga yaitu mencari tahu kesukaan atau hobi dari pembeli. Nah, selain memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, seseorang juga mempunyai hobi di mana hobi ini bisa menjadi hal yang harus dipenuhi atau tidak harus dipenuhi. Namanya juga hobi, biasanya dipenuhi karena alasan kesukaan, bukan keperluan atau kebutuhan. Maka tidak heran ada seseorang yang memiliki lebih dari satu bahkan puluhan barang yang sejenis. Padahal kebutuhan sudah cukup hanya dengan memiliki satu barang saja tersebut. Di sini ada dorongan emosi yang lebih kuat dibandingkan dorongan fokus kebutuhan. Nah, contohnya yaitu ada seseorang yang suka mengoleksi sepatu. Pasti seseorang itu memiliki banyak sepatu, tidak hanya satu sepatu. Nah, para pengoleksi barang ini juga bisa dijadikan sebagai sasaran dari penawaran produk yang kita jual. Nah, untuk kelompok pembeli yang jenis ini biasanya mudah untuk dirayu. Nah, selanjutnya itu Anda perlu cara untuk mengetahui ketiga hal tersebut. Cara atau metode apa yang harus digunakan, terutama yang berkaitan dengan bisnis online. Di sini ada dua cara atau metode riset yang dapat dilakukan yang berkaitan dengan online, bisnis online. Yang pertama yaitu polling website. Nah, kata polling bisa diartikan sebagai jejak pendapat. Hal ini ditunjukkan untuk mencari tahu tentang suatu pendapat dalam dunia bisnis. Biasanya hal ini dilakukan untuk mencari tahu respon pembeli terhadap suatu produk. Nah, yang kedua yaitu kuesioner. Selain polling, ada cara lain yang disebut kuesioner. Tujuan kuesioner ini kurang lebih sama dengan tujuan polling. Namun biasanya ada perbedaan.
Kuesioner seringkali menghadirkan pertanyaan yang lebih banyak dan pilihan jawaban itu lebih lengkap. Kuesioner hadir tetap menarik karena apa? Karena mereka memberikan hadiah atau souvenir bagi orang yang mau meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner tersebut. Nah, dari cara di atas, Anda dapat dilakukan perihal isi, yaitu pertanyaan pilihan jawaban. Silakan disesuaikan dengan tujuan Anda. Anda bisa membuat hal sekreatif mungkin pada isi polling ataupun kuesioner tersebut. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.